Project Based Learning atau PJBL merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan yang sesungguhnya dilaksanakan secara individu atau kelompok untuk menghasilkan produk bermutu dan terstandar sehingga dapat diterima oleh industri pasangan. Dengan Project Based Learning atau PJBL ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencetak lulusan SMK sebagai pengusaha muda di bidang agribisnis. Project Based Learning merupakan bagian dari praktik kerja industri yang dilaksanakan oleh siswa kelas 13 pemuliaan dan perbenihan tanaman selama 4 bulan atau satu siklus produksi benih tanaman hortikultura. Sekolah memfasilitasi siswa pelaksana PJBL mendapatkan surat perjanjian kerjasama kontrak produksi job order dengan industri benih, sekaligus penentuan komoditas yang akan diproduksi. Selain itu, untuk menjamin hasil produksi benih terstandar dan diterima atau dibeli industri benih pemberi job order. Model pembelajaran ini sebagai startup siswa dalam agribisnis produksi benih, sehingga sebelum memulai dilakukan pembekalan dan perencanaan yang matang. Pembekalan dilakukan dengan mengundang perguruan tinggi sebagai guru tamu dan guru pembimbing dari sekolah. Perencanaan dituliskan dalam bentuk proposal usaha yang memuat jadwal produksi dan analisa biaya usaha. Tempat pelaksanaan PJBL berada di luar lingkungan sekolah. Siswa menyewa lahan seluas 0,1 hektar dengan memperhatikan riwayat lahan. Tujuannya menghindarkan atau mencegah serangan OPT terhadap komoditas yang akan diproduksi dan memutus siklus hidupnya. Baru kemudian mengolah lahan, meliputi mengolah tanah, membuat bedengan, memberikan pupuk dasar dan agensia hayati, memasang mulsa dan memasang ajir. Persemaian benih adalah mengecambahkan dan menumbuhkan benih agar seragam dan optimal pertumbuhannya. Lama persemaian benih 14 hari sehingga dilakukan di awal sebelum lahan diolah agar lahan dan benih yang telah tumbuh siap bersamaan sehingga penanaman tepat waktu. Benih yang diproduksi merupakan benih hibrida F1. Untuk itu, persemaian awal adalah benih untuk tanaman induk jantan selang 7-10 hari, baru menyemai benih tanaman induk betina. Transplanting atau penanaman di lahan juga demikian. Menanam benih tanaman induk jantan selang 7-10 hari, menanam benih tanaman induk betina. Populasi tanaman induk jantan dan tanaman induk betina adalah 1:4. Perawatan tanaman dilakukan dengan menjaga ketersediaan air bagi tanaman melalui penyiraman atau irigasi yang diaplikasikan sesuai sumber air, yaitu irigasi rata atau lep atau turap. Monitoring guru pembimbing, mendatangi lahan siswa dan membimbingnya sesuai kondisi atau fase pertumbuhan tanaman saat itu. Polinasi merupakan tahapan terpenting dari produksi benih hibrida F1. Polinasi dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan karakteristik tanaman yang diproduksi. Agar mendapatkan mutu benih sesuai standar yang tertera pada job order, industri melakukan pengawasan mutu benih terutama proses on-farm melalui penjelasan ciri-ciri tanaman simpang atau off-type pada siswa, dan mengajak kelompok tani binaan industri untuk melihat hasil karya kerja siswa di lahan produksi benih. Aktivitas ini menjadikan siswa lebih percaya diri dan semakin mantap untuk komitmen berkecimpung di bidang agribisnis perbenihan. Buah hasil polinasi yang akan diambil benihnya dipelihara sampai memenuhi kriteria panen buah untuk produksi benih. Kriteria panen untuk benih setiap jenis tanaman berbeda sesuai karakteristiknya, meliputi umur buah dan ciri-ciri fisik buah. Buah hasil panen dikumpulkan dan didiamkan 2-3 hari atau curing agar proses fisiologis pasca panen sampai pada klimaksnya. Setelah curing,
Processing benih atau ekstraksi benih yaitu memisahkan benih dari daging buahnya yang dikumpulkan dalam box atau bak atau ember kemudian dibiarkan semalam atau fermentasi. Tujuannya agar pulp terlepas dari benih. Pembersihan benih dari pulpnya dilakukan keesokan hari dengan cara mencuci dengan air mengalir. Kemudian, menjemur benih yang telah bersih selama 3-4 hari sampai kadar air 11-12% yang ditandai kulit benih kering, kaku, dan benih mudah dipatahkan. Selanjutnya, benih disortasi, yaitu memisahkan benih yang bentuk dan warna kulitnya berbeda. Benih yang terseleksi ditimbang, dikemas, dan diserahkan ke pihak industri untuk selanjutnya diuji mutunya. Apabila mutu hasil pengujian memenuhi standar pada job order, benih dibayarkan berdasarkan klausul pada job order. Berlaku sebaliknya apabila mutu hasil pengujian tidak memenuhi standar. Penulisan dan presentasi laporan hasil proyek merupakan tahapan akhir dari PJBL. Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi kompetensi yang telah dicapai siswa setelah melaksanakan PJBL. Salah satu model pembelajaran yang diterapkan di SMK Negeri 5 Jember, utamanya di kompetensi keahlian pemulihan dan perbenihan tanaman adalah PJBL atau Project Based Learning. Jadi pembelajaran berbasis proyek. PJBL ini mengimplementasikan pengetahuan, keterampilan melalui proyek real yang dilaksanakan secara individu ataupun berkelompok untuk menghasilkan produk bermutu dan terstandar sehingga dapat diterima oleh industri. Melalui PJBL diharapkan dapat melatih siswa menjadi agripreneur di bidang perbenihan melalui metode job order. Jadi siswa memenuhi permintaan atau pesanan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan oleh pembeli. Nah, pembeli dalam hal ini adalah industri perbenihan. Melaksanakan PJBL merupakan tantangan yang harus diterima dan dilaksanakan agar kami lebih jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Kami mendapatkan pengarahan Bapak dan Ibu Guru Pembimbing, namun keputusan ada di tangan kami, sehingga resiko diperhitungkan. Kegiatan ini adalah titik awal menjadi generasi penerus pertanian. Jika bukan kami, siapa lagi? Menjadi petani milenial itu keren. PJBL adalah tempat latihan bagi kami menjadi penangkar benih sesungguhnya. Dalam proyek ini, kami menjadi lebih paham peluang usaha perbenihan dan semua rangkaian proses produksi. Kami, generasi milenial pertanian, berkewajiban menjaga keberlanjutan ketersediaan pangan dengan menjadi agripreneur muda perbenihan. No farmer, no food, no life.